Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hanif, NIM 42422016 dari kelas 3 SD 2022A. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen tes. Nah, apa itu pengembangan instrumen tes? Singkatnya, pengembangan tes adalah proses merancang alat ukur untuk mengevaluasi kemampuan atau pengetahuan siswa dalam suatu mata pelajaran. Nah, mengapa pengembangan instrumen tes ini perlu dilakukan? Yang pertama ialah untuk menguji keakuratan data. Instrumen tes yang dikembangkan dengan baik memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat diandalkan. Dan yang kedua, untuk mengukur validitas instrumen tes. Validitas mengukur apakah instrumen tes benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Yang ketiga, ada untuk mengukur reliabilitas instrumen tes. Yang dimaksud reliabilitas di sini yaitu mengukur konsistensi hasil yang diperoleh ketika instrumen digunakan dalam kondisi yang sama pada waktu yang berbeda. Dan yang keempat, yakni memastikan keselarasan dengan tujuan evaluasi. Instrumen tes harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Pengembangan instrumen yang baik memastikan bahwa alat ukur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir adalah mengurangi bias. Instrumen yang dikembangkan dengan baik membantu mengurangi bias dalam pengukuran, memastikan bahwa hasil yang diperoleh adil dan juga tidak memihak. Nah, mengapa tes diperlukan bagi peserta didik? Singkatnya, tes diperlukan untuk menilai pencapaian pembelajaran, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, serta membantu dalam membuat keputusan pendidikan. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan instrumen tes? Mengembangkan instrumen tes mempunyai beberapa langkah-langkah. Yang pertama yakni menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun kisi-kisi berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, menyusun butir soal beserta kunci jawabannya. Nah, butir soal beserta kunci jawabannya ini itu juga terkait dengan yang tadi, yakni kisi-kisi dan juga tujuan pembelajarannya. Dan yang keempat, validasi dari ahli. Kemudian revisi jika setelah divalidasi tadi ada butir soal yang kurang cocok atau kurang baik, itu direvisi terlebih dahulu. Dan selanjutnya yakni menguji cobakan tes. Setelah melakukan revisi, instrumen tes dapat diuji cobakan kepada peserta didik dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir yakni menganalisis dan juga merevisi. Setelah diuji coba, kita dapat menganalisis kekurangan dari instrumen tes tersebut dan merevisi kembali. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.